Kita akan membahas tentang pernyataan Pak Presiden Prabowo, Pak Presiden kita, yang mengatakan dan mengklaim untuk jangan takut membuka lahan sawit seluas-luasnya. Katanya itu sawit merupakan pohon dan apa salahnya jika pohon sawit digantikan dengan pohon-pohon yang sudah tumbuh lama di alam. Hal ini menjadi kontroversial tentunya tentang kawan-kawan yang berjuang khususnya di lingkungan hidup dan masyarakat adat yang sampai detik ini masih menggugat hak-hak mereka untuk menghentikan proyek-proyek sawit ini, karena saya pikir ini hal yang dasar. Ketika kita SMA juga kita sudah menyadari hal ini, bahwa akar sawit itu dia berjarang, yang dimana dia tuh mengandung zat-zat minyak yang dimana akan membuat tanah atau sumber air yang di dalam tanah itu menjadi tandus dan kering. Dan artinya bahwa setiap proyek kelapa sawit atau pohon sawit yang tumbuh di dalamnya itu, di wilayah atau lingkungan tersebut itu tidak bisa tumbuh tanaman lain atau tanah tandus dan mati. Dan hal ini juga sangat kontroversial sama masyarakat adat yang hidup di wilayahnya, karena harus membunuh hutan adat milik warga-warga dan menggusur warga-warga yang tinggal di dalamnya. Seperti yang kita ketahui di Merauke juga sudah terjadi, apalagi di Kalimantan, Sumatera sudah pernah lewati hal ini, dan berbagai macam jenis perjuangannya telah dilakukan untuk mencegah proyek kelapa sawit. Namun apalah daya, Pak Presiden terbaru kita baru menjabat beberapa bulan saja sudah mengklaim bahwa proyek sawit ini jangan ragu-ragu untuk membuat dan memperbanyak kelapa sawit. Hal ini justru menjadi perlawanan kita sebagai generasi muda yang mana sudah menyadari dampak negatif dari kelapa sawit ini, mulai dari lingkungan hidup, efek rumah kaca, udara, dan masyarakat adatnya juga gitu. Dan ini perlu kawan-kawan pelajari, bahwa saya pikir ini hal yang dasar dan hal yang sudah diketahui banyak orang, bahwa kelapa sawit itu adalah tanaman yang paling berdampak negatif dari segala aspek. Oleh sebab itu saya berharap kepada kawan-kawan semuanya untuk selalu konsisten dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup, lebih terkhususnya hak-hak masyarakat adat yang terkena dampak langsung, dan juga efek rumah kaca yang dimana ini akan menyebar luas bukan hanya di wilayah tertentu, namun seluruh dunia akan mengalami proses yang sama, yaitu kekurangannya oksigen CO2. Dan itu saja pernyataan dan pemateri yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di part yang selanjutnya.